Orang-orang Syiah yang secara lahiriah menampilkan atribut keislaman, seakan-akan lebih Islam dari orang-orang Islam, amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Orang Syiah telah mengatakan mushaf Utsmani, Al-Qur'an 30 juz yang dimulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr sampai Qul a'udzu birabbin nas itu palsu. Jangankan semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu dikatakan palsu. Orang mengatakan alif lam mim di awal surat Al-Baqarah itu, dia katakan tambahan dari para sahabat mengatakan bahwa itu bukan kalamullah, kafir. Anehnya orang-orang Syiah yang menolak keaslian mushaf Utsmani dan menganggap yang benar adalah mushaf Ali bin Abi Thalib yang sekarang dibawa oleh imam mereka yang ke-12 masuk ke dalam gua sejak tahun 268 Hijriah. Sekarang sudah 1437 Hijriah. Sejak tahun 878 Masehi, sekarang sudah tahun 2016. Mushaf kami yang asli dibawa oleh imam kami bersembunyi di dalam gua. Selama lebih dari 1000 tahun, dari mana imam tadi mengetahui bahwa sekarang sudah waktu subuh? Bahwa sekarang sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, sudah tanggal 1 Ramadan. Di mana mereka berjumatan? Di mana dia melaksanakan sholat Id? Imam kami baru akan keluar ketika bumi terjadi gonjang-ganjing, dan gonjang-ganjing terjadi berkali-kali, dan mereka tidak pernah mendapatkan imam mereka. Cerita itu cerita dusta, cerita itu cerita bohong, cerita itu cerita yang betul-betul dibuat untuk mengelabui umat mereka, dan kadang-kadang kita pun ikut terkelabui. Anehnya ketika mereka mengatakan mushaf Utsmani itu palsu, yang benar adalah mushaf Imam Ali. Sementara mushaf tadi belum dibawa oleh imam kami keluar dari gua, kami mengikuti mushaf Utsmani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mushaf palsu, dibaca oleh orang Syiah ketika dia ngimami sholat. Ketika dia sholat, dibaca oleh orang-orang Syiah ketika dia melaksanakan sholat fardu, sholat sendirian. Nggak ada orang yang lebih tolol dibandingkan dengan orang yang menganggap mushaf ini palsu, tetapi saya jadikan pegangan. Kalau peribahasa mengatakan tidak ada rotan, akar pun berguna, itu masih bisa diterima. Tapi kalau orang mengatakan tidak ada madu, racun pun kami telan, itulah paham orang-orang Syiah kepada mushaf Utsmani. Akhirnya dia mati, hatinya mati, keislamannya mati, karena dia telah menolak mushaf Utsman. Orang Syiah adalah orang-orang kafir. Amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Di satu sisi mereka tadi saya katakan mengatakan mushaf Utsmani palsu. Di sisi lain mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah itu masuk surga, tetapi kemaluannya masuk neraka. Karena dia telah berzina dengan 2 orang pelacur, Aisyah dan Hafsah, padahal 2 orang itu orang yang oleh orang-orang beriman disebut ummahatul mukminin. Kesolihahan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Orang Syiah dikatakan kafir karena mereka telah mengatakan para sahabat yang surat At-Taubah ayat 100 mengatakan radhiyallahu anhum baradhu'an. Mereka
ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Mereka katakan telah murtad setelah Rasulullah wafat, kecuali 3 orang sahabat saja. Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Ditambah dengan keluarga Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menantu beliau, Fatimah putri beliau, Hasan dan Husain cucu beliau. Dari sinilah para ulama sepakat dilarang kita sholat di belakang imam yang orang tadi secara jelas berakidah Syiah. Meskipun hitam dainya, meskipun panjang jenggotnya, meskipun cengkerang celananya, tetapi hati mereka cengkerang, hati mereka telah rusak, hati mereka telah keluar dari Islam, hati mereka telah dininabobohkan oleh paham-paham sesat yang menyebabkan mereka kafir, sadar atau tidak sadar. Tidak diperbolehkan kita makmum sholat di belakang mereka, bermajelis dengan mereka, menjawab salam mereka, mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Tidak diperbolehkan kita menikahi anak-anak mereka, dan tidak diperbolehkan kita menikahkan anak-anak kita kepada mereka. Tidak diperbolehkan kita makan sembelihan mereka, tidak diperbolehkan kita mengatakan bahwa kita sama-sama Muslim. Saya adalah orang Islam yang mengikuti jalan pikiran para sahabat, yang itba kepada Rasulullah, manhaj para salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sementara akidah yang Anda lakukan adalah akidah sesat yang jelas tidak ada sangkut pautnya dengan keislaman saya. Untuk itu marilah, 1, kita berusaha menjadi orang yang sabiqum bil khairat, masuk ke dalam jannah tanpa harus mampir ke dalam a'raf, tanpa harus mampir ke dalam neraka. Kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa orang yang baik adalah orang yang tidak musyrik. Siapa saja dengan segala kebaikan, kalau dia bukan orang Islam, ulaika kal an'ami balhum adal, mereka laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Yang ketiga, kita harus mengatakan dalam diri kita melalui lisan dan perbuatan kita bahwa orang-orang Syiah bukan orang-orang Islam. Penampilan boleh seperti orang Islam, tapi Anda adalah orang yang telah jauh meninggalkan Islam dan tidak boleh disebut sebagai orang Islam. Mati saya tidak boleh memandikan, mati saya tidak boleh mensolatkan, mati saya tidak boleh membawa Anda ke kuburan, tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri hari ini benar-benar menjadi nuktatul intilak, benar-benar menjadi starting point untuk merubah dari segala kekurangan yang masih kita miliki menjadi orang yang berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, mastatokna, dengan segala kemampuan dan kekuatan yang maksimal dan optimal.